Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah atau berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Semoga PJJ pada hari ini bisa lancar dan sukses semuanya. Amin. Oke teman-teman, kembali lagi di bimbingan dan konseling. Minggu ini kita akan membahas mengenai manajemen waktu. Mungkin dari beberapa kalian sudah pernah mendengar ya, atau mungkin sudah paham mengenai manajemen waktu itu sendiri. Kira-kira kalau kalian mendengar kata manajemen waktu, apa sih yang ada di pikiran kalian? Manajemen waktu pada dasarnya adalah kemampuan kalian untuk bisa mengatur kehidupan sehari-hari. Pernah gak sih kalian merasakan baru bangun pagi, lalu tiba-tiba kok kayak ngerasa udah siang aja ya? Padahal tugas masih belum banyak dikerjakan, terus ibu minta tolong belum dibantuin, terus juga rumah belum diberesin. Nah, kalian jadi merasa keteteran, terus merasa jadi kewalahan. Nah, itu berarti perlunya untuk memanajemen waktu dengan baik. Simpelnya, manajemen waktu itu sama saja dengan mengubah kebiasaan kamu yang tadinya mungkin sedikit lalai atau sedikit santai menjadi bisa lebih cekatan, terus lebih bisa untuk sesuai jadwal, terus lebih bisa mengerjakan tugas-tugas dengan tepat waktu. Maka dari itu, memang manajemen waktu terlihat simple, tapi sebenarnya cukup sulit ya, karena penuh komitmen dalam pengerjaannya. Karena pada dasarnya saat kamu bisa berubah mengubah perilaku kamu dalam kehidupan sehari-hari, otomatis kamu ada kesempatan besar untuk bisa mengelola waktu kamu sehingga bisa mengelola hidup yang tadinya mungkin agak sedikit kejar deadline bisa jadi lebih tepat waktu. Bagaimana caranya memanajemen waktu dengan baik? Oke, di sini seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya bahwa Ibu akan sharing sama kalian cara manajemen waktu dengan baik dengan 6 langkah berikut. Yang pertama, seperti yang sudah mungkin dari awal Ibu bilang ke kalian bahwa kita harus membuat to-do list atau membuat list daftar kegiatan yang harus dilakukan. Kegunaannya apa? Supaya kalian bisa lebih terarah dan lebih bisa tahu pekerjaan apa saja yang harus kalian lakukan dalam waktu hari itu ataupun seminggu kemudian. Karena di sini bisa buatnya dalam rentang waktu harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Jadi lebih baik kalian membuat to-do list itu sih secara spesifik ya. Jadi untuk misalnya hari ini targetnya apa saja yang harus dilakukan atau kegiatan apa aja, terus direkap secara mingguan, bulanan, dan tahunan. Karena dari awal materi bimbingan dan konseling di semester ini kita memang harus mempunyai target, terutama kan kalian di kelas 11 nih, jadi bisa lebih tahu lah apa sih target-target kalian, terutama dalam secara akademik ya, karena kan yang seperti kita tahu bahwa kalau di kelas 12 nanti kita tinggal jalani aja gitu, dan perencanaannya memang harus dari sekarang. Lalu to-do list itu bisa juga untuk mengeksplor pemikiran apa aja sih yang akan dicapai dalam kurun waktu harian hingga tahunan. Jadi kalian tuh bisa sembari memplanningkan dan juga bisa untuk introspeksi seperti itu. Lalu kalian juga yang ketiga harus melihat jadwalnya. Nah, jadwalnya nih kan memang kalau secara PJJ kan sudah jelas ya, dari pagi sampai siang. Terus kalian bikin jadwal tuh siang sampai sore tuh ngapain, terus nanti malamnya ngapain. Nah, itu bisa juga jadwal sekolah ataupun tambahan. Misalnya boleh dong sesekali masukin list untuk nonton drama misalnya atau main game. Itu boleh banget gitu, asalkan dijadwalkan dan bisa secara proporsional jadwalnya. Terus kamu juga selain bisa berdasarkan waktu, bisa juga
bisa memisahkan berdasarkan kegiatannya. Contohnya kayak tadi untuk kegiatan sekolah waktunya berapa jam, kegiatan pribadi berapa jam, kegiatan game atau entertainment tuh berapa jam, kayak gitu. Lalu yang kedua, ini adalah explore seluruh pemikiran kamu tentang yang harus dilakukan selama 1 minggu. Nah, ini nih 1 minggu. Tadi kan kita kan udah membuat harian mingguan ya. Jadi coba kita explore. Tadi kan udah menentukan to-do list. Lalu setelah itu kamu harus menentukan skala prioritasnya. Lakukan hal-hal yang menurut kamu tuh paling penting atau urgent, misalnya kayak deadline tugas atau misalnya ibu atau ayah minta tolong segera, itu boleh kok. Jadi kan ada skala prioritas yang penting mendesak, penting tidak mendesak gitu kan. Kalian harus bisa tahu itu skala prioritasnya ada di mana. Lalu urutkan kegiatan berdasarkan skala prioritas tersebut. Jadi kalian setelah menentukan skala prioritasnya, kalian tentuin untuk skala di A itu kegiatannya apa aja atau ada tugas apa aja kayak gitu. Untuk skala di B ada apa aja tugas-tugasnya atau bisa santai atau enggak. Nah, sama mungkin yang terakhir adalah jangan lupa untuk sisakan waktu hiburan dan istirahat, karena bagaimanapun kalau kita terlalu didesak dengan suatu tekanan atau kita selalu selalu merasa under pressure, otomatis to-do list yang udah kamu kerjakan tuh jadi kamu abaikan. Udah deh, gue capek nih, gue pengen istirahat aja deh. Maka dari itu di to-do list itu kamu juga harus menyempatkan waktu untuk bisa ya menghibur diri, me time gitu, dan istirahat pastinya. Lalu yang ketiga, membuat planning atau rencana dengan metode SMART, yaitu specific, measurable, achievable, reasonable, dan timeline. Itu kita singkat secara SMART ya. SMART, S-nya spesifik, maksudnya itu adalah tujuan kamu tuh harus jelas atau harus detail. Maka dari itu tadi kan kamu sudah membuat to-do list, ya kan, membuat to-do list. Jadi kan kamu bisa tahu tuh, spesifik jam segini tuh pekerjaannya apa aja yang harus dilakukan, tujuannya apa. Itu gimana ya, mungkin kalau kita bisa lihat sebenarnya itu susah loh untuk bisa membuat suatu tujuan atau goals itu sendiri dari kegiatan yang ingin kamu lakukan, karena memang itu harus direncanakan secara matang. Itu measurable, spesifik tadi kan, dan bisa diukur. Jadi maksudnya diukur ini kamu tuh bisa tahu tingkat kesulitan atau tingkat kepentingan dari yang kamu akan lakukan. Sama seperti tadi kamu buat skala prioritas, itu sangat penting untuk bisa tahu seberapa urgentnya kah, seberapa pentingnya kah, kayak gitu. Yang A-nya adalah agresif, maksudnya harus menantang nih. Istilahnya kamu harus bisa menantang diri kamu, men-challenge diri kamu untuk gue jam segini sampai jam segini udah membuat to-do list untuk mengerjakan tugas dan kirim ke guru. Nah, kamu bisa nggak sih kira-kira melakukan challenge tersebut? Kalau memang misalnya bisa, berarti kamu sudah di tahap ketiga nih, yaitu agresif gitu. Yang keempat adalah realistik. Nah, realistik ini bisa juga kamu harus mengkondisikan sesuai dengan kondisi tubuh kamu, atau misalnya harus realistis aja. Misalnya nggak mungkin kan tugas 50 soal dikerjakan dalam waktu 1 menit, itu kan sangat tidak mungkin. Atau kalau di sini contohnya kamu misalnya nggak ngapa-ngapain, rebahan doang sambil scrolling TikTok atau Instagram, tiba-tiba dapat rezeki 1 miliar, mungkin itu kemungkinan ya, mungkin tiba-tiba dapat giveaway apa gimana, tapi kayaknya perbandingan kemungkinan antara tidak mungkinnya tuh 1:1000 kali ya. Jadi harus realistik teman-teman. Jadi misalnya punya tujuan itu harus realistik, maksudnya realistik juga kamu harus tahu usaha kamu untuk bisa mencapai tujuan itu tuh apa dan dilakuin apa enggak gitu. Kalau misalnya kamu pengen bisa masuk UI atau masuk PTN ternama
ataupun misalnya kuliah di luar negeri, tapi kamu misalnya sampai sekarang masih ya udah deh nanti aja kelas 3, ini gue masih kelas 2, santuy aja kayak gitu. Nah itu tuh kayaknya agak tidak realistik ya, maksudnya tidak sesuai dengan kenyataan yang kamu lakukan gitu. Dan yang terakhir adalah rentang waktunya atau timelinenya. Kamu harus tahu nih, seperti yang sudah dibuat di to-do list itu kan sudah ada jadwalnya ya. Jadi kamu tuh harus tahu, oh oke, minggu ini target gue adalah gue bisa menghabiskan 1 buku. Nah itu kan men-challenge kamu, terus bisa realistiknya kamu bisa baca buku, terus timelinenya juga jelas gitu. Karena pada dasarnya tujuan itu adalah mimpi yang kamu kerjakan melalui deadline itu. Jadi kalau kamu punya tujuan, itu kan berdasarkan dari mimpi. Mimpi itu kalau kamu bisa lakukan dan sesuai deadline atau tepat waktu, rentang waktunya itu tepat, otomatis insya Allah mudah-mudahan tercapai gitu teman-teman. Misalnya timeline nih, gue pengen deh cari-cari info mengenai PTN. Nanti kan gue kasih batas deh, misalnya seminggu gue dapet info PTN selama selama seminggu itu gue dapet 10 atau 15 tentang PTN beserta jurusan dan sejarahnya. Nah itu kan ada waktunya kayak gitu, jadi tepat waktu ya. Yang keempat, kenali waktu produktif. Nah biasanya ada orang yang bisa kerjanya itu malam hari, pagi hari, atau siang hari, atau bahkan dini hari gitu kan. Jadi tergantung kamu tuh waktu produktif kamu kira-kira kapan. Contohnya, saya lebih fokus kalau abis subuh deh bu belajarnya, atau saya lebih fokus baca buku tuh kalau tengah malam gitu, siangnya saya tidur abis belajar, abis PJJ gitu. Ya boleh aja. Jadi kan kadang kita bilang aduh saya lagi nggak mood nih, atau moody banget deh pengen baca tapi lagi nggak ada feel bacanya gitu. Jadi kan itu kan setidaknya kamu tidak produktif. Nah jadi harus tahu, kenali kapan waktu produktifmu, lalu maksimalkan. Misalnya kamu malam cuma ada waktu 10 menit untuk produktif, ya nggak apa-apa, tapi maksimalkan aja waktunya. Misalnya oke, 10 menit itu gue targetnya untuk bisa mengerjakan tugas sebanyak berapa soal gitu, latihan soal, atau baca buku selama 10 menit itu berapa lembar atau berapa halaman kayak gitu teman-teman. Yang kelima, hindari hal-hal yang dapat mengalihkan fokus dan jangan menunda-nunda. Nah ini yang seperti bahasan kita minggu lalu, yaitu prokrastinasi ya kan. Jadi kayak misalnya sering melakukan kegiatan yang tidak berguna, membuang-buang waktu atau wasting time, tapi kegiatan itu tidak kamu sadari. Misalnya nih, kalau kita lagi di rumah gini kan otomatis abis belajar dikit megang HP, terus pengen lihat Instagram gitu kan, scrolling, terus abis itu pindah ke medsos lainnya, TikTok, Twitter. Padahal itu tuh jam PJJ-nya belum selesai, masih di tengah-tengah hari gitu, jadi kayak masih di jam 9-10an. Meskipun kamu tugasnya udah selesai, jadi kamu santai gitu kan, nanti aja lah dikumpulinnya jam 12 ini, nanti aja gue kerjanya di akhir-akhir kayak gitu. Nah yang bisa disiasati kalau kayak gitu, coba deh kamu untuk uninstall aplikasi. Contohnya kayak gue uninstall dulu deh IG gue saat dari jam 7 sampai jam 12. Coba deh kalian lakuin, barangkali nanti kan ya bisa lebih fokus ya. Karena kan kalau misalnya nggak megang HP tuh kayaknya agak nggak mungkin gitu, karena kan kalian pasti komunikasinya melalui handphone. Jadi supaya lebih fokus ya, caranya untuk bisa lebih fokus adalah dengan uninstall aplikasinya aja gitu. Coba deh teman-teman. Lalu yang keenam, jangan takut nih untuk interupsi atau berkata tidak. Jadi selain kalian sudah membuat jadwal semuanya, kalian juga harus bisa asertif. Misalnya kalau misalnya kamu nih lagi PJJ, terus ada tugas untuk berkelompok, terus tiba-tiba ya
ada temen di kelompok itu kayak bilang, udah deh lo aja yang kerjainnya, cuma dikit kok, nanti gue deh yang presentasi atau gue deh yang kirim ke guru gitu. Nah, kalau misalnya kamu merasa tidak sanggup atau itu merasa berlebihan dan kamu kayaknya udah, aduh gue udah banyak nih tugasnya gitu, kalian boleh kok untuk bisa berkata tidak, oh sorry ya gue kayaknya segini aja deh, kalau ini bagian lo gimana gitu, atau kita bagi-bagi deh secara adil, itu boleh banget. Jadi to do list kamu tuh tetap bisa terlaksana teman-teman, jadi nggak sampai kayak duh gara-gara kerjain ini semuanya jadi berantakan nih list gue, jadinya nggak bisa ngerjain ini deh gitu. Nah, atau bisa juga nih lagi PJJ terus tiba-tiba ada teman, main dong gue ke rumah lo gitu, boleh ya gitu kan, nggak boleh lagi nggak lagi nggak boleh keluar nih, gue mainnya di rumah lo aja. Tapi pada saat itu kamu lagi PJJ teman-teman, kamu bisa bilang, oh sorry ya gue pengen PJJ dulu nih, gue lagi ada tugas. Nah, atau misalnya sore hari kamu lagi ngerjain PR buat besok, terus tiba-tiba temen ada nyamperin. Kalau memang misalnya kamu merasa aduh gue pengen ngerjain dulu, itu kalian boleh banget ngomong tidak, dan kalau bisa harus berkata tidak teman-teman. Jadi jangan sampai menunda-nunda atau prokrastinasi lagi gitu. Atau misalnya kamu juga butuh istirahat, itu juga bisa ngomong ke teman kamu gitu. Nah, itu dia tadi teman-teman, 6 tips bagaimana caranya untuk bisa memanajemen waktu. Dari 6 tips tersebut kira-kira adakah yang sudah melakukannya? Kalau memang sudah, apakah itu efektif? Jika belum efektif, semoga terus diperbaiki dan dievaluasi, semoga semakin efektif. Jika belum, segera dilakukan ya, meskipun sedikit ataupun kecil perubahan dalam hidup kalian. Semoga itu berdampak baik bagi kalian di masa depan. Jangan lupa untuk terus memanajemen waktu dengan baik supaya kalian juga bisa lebih merasakan masa depan yang lebih baik. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun penyampaian. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sampai ketemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.